Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Putri. Saya dari kelas 05 SIDM 002, reguler B Sastra Indonesia, nomor induk mahasiswa 191010717. Jadi, di sini saya akan sedikit membahas materi kewirausahaan bab 3 yang berjudul cara mendirikan usaha. Nah, di dalam bab ini kita akan menemukan 3 poin penting pertanyaannya, yaitu gimana sih cara memulai usaha, yang kedua gimana cara mendirikan usaha, dan bidang usaha apa sih yang akan ditekuni sama kita saat berwirausaha. Bab pertama yaitu apa sih faktor-faktor seseorang bisa untuk berwirausaha. Yang pertama, biasanya nih seseorang itu kalau misalkan ada keluarganya yang berwirausaha, mereka juga pasti akan ikut pengen wirausaha. Misalkan jika ada ibunya atau misalkan bapaknya sudah mempunyai usaha seperti usaha dagang atau mungkin usaha bangunan dan segala macamnya, biasanya anak tersebut akan mengikuti jenjang orang tuanya yang memang sudah berwirausaha. Jadi faktor keluarga pengusaha itu memang menjadi salah satu faktor seseorang bisa mendirikan sebuah usaha. Yang kedua, memang sengaja terjun untuk menjadi pengusaha. Biasanya kalau yang sengaja terjun ini dia udah punya modal nih, dia udah punya modal yang cukup banyak, mungkin atau memang sengaja dia pengennya wirausaha ketimbang menjadi seorang karyawan. Jadi dia pematangannya itu tentang wirausaha cukup kuat. Jadi sengaja lah untuk atau terjun menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga, sebagai kerja sampingan. Nah, bener banget, sebagai kerja sampingan. Jadi kalau misalkan seorang wirausaha itu jangankan wirausaha deh, pasti pengusaha pun yang lain-lainnya atau mungkin yang bukan wirausaha, misalkan kayak mungkin karyawan atau misalkan bagian staff-staff lainnya, pasti memang butuh modal atau butuh dana yang cukup untuk menjalani kehidupannya. Jadi dengan berwirausaha tuh sebagai salah satu faktor atau salah satu cara seseorang bisa mendapatkan kerja sampingan. Jadi dia bisa mendapatkan uang atau dana yang bisa memenuhi kehidupannya. Yang keempat, ada coba-coba atau iseng. Nah, biasanya kalau yang coba-coba atau iseng ini tuh cenderung dia memang ya udah, saya pengen wirausaha, tapi kayak kadang suka ada yang nggak ada, mungkin nggak ada rujukannya atau misalkan tidak ada arah jalannya, jadi agak kurang gitu kalau misalkan coba-coba atau iseng ini. Dan yang kelima, terpaksa. Nah, kalau terpaksa biasanya ada dorongan tertentu, dorongan dari luar yang memang memaksa dirinya, atau ada konstruksi sosial yang membuat dirinya itu menjadi seorang wirausaha. Untuk selanjutnya, bahasan kedua, cara mendirikan usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Artinya, seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini, semuanya memang harus jadi urusan seorang wirausaha yang pertama kali membuat, misalkan dari survei lokasi, mencari lokasi, membuat akte notaris, dan juga surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, membeli perusahaan. Artinya, pemodal tidak harus mencari lokasi dan juga survei. Namun, pemodal membeli perusahaan atau usaha yang dijual oleh pemiliknya. Bisa jadi penjualan saham tidak dilakukan secara keseluruhan oleh pemilik lama, namun hanya sebagian saham yang memang dijual sama mereka. Artinya seseorang yang membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu akan merubah komposisi pemegang saham. Dan selanjutnya, jual beli saham ini dibuatkan akta notaris dan menjadi kekuatan hukum. Kelebihannya dalam membeli perusahaan yang memang sudah berjalan, sebagai investor sangat diuntungkan dengan pasar yang sudah ada, lokasinya juga tidak perlu survei dan juga mencari. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Model waralaba ini tuh sangat ngetren banget ya di Indonesia, bahkan benar-benar sangat diminati saat ini oleh pemodal. Karena secara hitungan, bisnis simple khususnya bagi siapapun yang memang punya banyak uang dan lagi nganggur dan masih memiliki pekerjaan di tempat lain dan ingin memiliki usaha, dengan memilih waralaba itu adalah salah satu pilihan yang sangat tepat. Yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Biasanya penyebab usaha tidak berkembang diantaranya adalah pemilik kurang fokus, varian produknya kurang, pelayanannya juga kurang, layoutnya juga kurang tepat. Maka hal seperti tersebut harus segera diperbaiki. Atau perusahaan ini sudah berjalan karena potensi pasarnya masih luas, maka perlu dikembangkan lagi segmentasi pasarnya. Tentunya juga harus ditambah sumber daya manusia yang mampu dan memiliki spesifikasi yang memang memadai.
Nah, sekarang adalah poin yang ketiga, yaitu bidang usaha. Pastinya seorang wirausaha harus memikirkan usaha apa yang akan dijalankan. Nah, pemikirannya itu harus dengan matang. Biasanya pemikirannya itu yang pertama adalah mulai dari minat atau bakatnya. Artinya, bidang usaha yang akan ditekuni akan lebih baik kalau sesuai dengan minat dan bakat, karena dia akan mencintai bidang yang dia sendiri. Sahamnya juga memadai pastinya kan. Nah, yang kedua, modal. Sebelum memulai, kita harus mengetahui modal yang kita miliki. Jangan sampai modalnya pinjam dari bank, atau misalkan hal ini kalau bisa tuh seperti meminjam bank itu tuh lebih baik dihindari untuk sebagai pemula dalam bisnis. Selain berat dalam pembayaran nantinya, pastinya juga dalam usaha tuh membentuk pasar tuh tidak mudah dalam hitungan bulan. Sebaiknya tuh memulai usaha memang yang disesuaikan dengan modal yang memang dimilikinya. Yang ketiga, waktu. Artinya harus diperhitungkan waktu istirahatnya, atau misalkan waktu poin pekerjaannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi yang akan nanti dikeluarkan. Yang keempat, laba. Banyak pilihan dalam usaha untuk menentukan laba. Bisa dari sisi marginnya sedikit tapi volume penjualannya banyak, atau sebaliknya, ambil yang cukup tinggi tapi dengan volume penjualannya sedang. Semuanya itu tergantung pemilik dalam menentukan usahanya. Yang kelima, pengalaman. Biasanya orang sukses itu banyak pengalaman dalam hal kegagalan atau gangguan dari eksternal atau konstruksi sosial. Ada baiknya pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan dijadikan bahan evaluasi dan perhitungan dalam memulai usaha di tempat lain atau dalam pengembangan usaha yang memang sudah ada. Setelah matang nih dari topik sebelumnya yang kita bahas, dari bidang usaha apa sih yang nantinya akan dijalankan oleh usaha baru. Nah, ada nih salah satu bidang usaha pemula atau UMKM yang sekarang ini tuh lagi banyak banget terkenalnya, lagi banyak dijalani. Nah, contoh-contohnya itu ada yang pertama, sektor kecantikan, sektor keterampilan, sektor konsultan, sektor industri kecil seperti roti atau makanan, terus sektor tambang, pasir atau timah, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor agribisnis, sektor perdagangan, sektor percetakan, sektor seni dan pariwisata, dan juga sektor kesehatan. Biasanya nih kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, sektor yang paling sering baru-baru usaha tuh biasanya sektor kecantikan dan juga sektor makanan. Karena kalau kecantikan itu biasanya orang-orang bisa mulai dari reseller atau misalkan jadi dropshipper. Terus juga sama yang kedua adalah usaha makanan, karena makanan itu adalah salah satu usaha yang tidak akan mati karena semua manusia membutuhkan makanan. Nah, itu tuh yang biasanya lagi sering banget sekarang UMKM ditingkatkan, mulai dari yang online ataupun yang langsung tuh. Dua sektor itu tuh sangat kuat banget ya, bener-bener ada gitu untuk di saat masa-masa pandemi ini, baik itu usaha baru atau memang usaha yang memang sudah dijalankan lama. Sekarang kita bahas ke poin jenis usaha. Nah, dari jenis usaha itu ada beberapa yang namanya badan usaha, beberapa poin-poin atau beberapa jenis-jenis badan usaha. Nah, badan usaha itu apa sih? Badan usaha adalah payung hukum yang mewadahi usaha yang dijalankan. Di Indonesia itu terdapat beberapa jenis badan hukum yang bisa dipilih. Yang pertama, perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Perusahaan ini lebih sederhana karena pengelola dan penanggung jawab perusahaan yaitu pemilik dan juga sekaligus sebagai pengelola. Contohnya misalkan seperti usaha dagang ataupun toko bangunan. Yang kedua, firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sebaliknya, dalam pendirian firma ini tetap harus menggunakan akte notaris. Hal ini untuk menjamin hak dan kewajiban pada pemilik di kemudian hari. Contohnya itu seperti merek sepatu yang sangat terkenal, misalkan Nike, Converse, atau Adidas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perseroan komander atau CV. CV ini didirikan atas dasar kepercayaan beberapa orang yang saling percaya untuk membangun sebuah usaha. Permodalan dan tanggungannya itu disesuaikan dengan kesepakatan di antara orang-orang yang ada di dalam akte notaris. Contohnya itu seperti Kenville Group Advertising Lampung atau Kenville Herijaya Utama dan lain sebagainya. Yang keempat, koperasi. Nah, koperasi ini adalah kumpulan orang secara bersama-sama melakukan usaha. Koperasi didirikan atas akte pendirian setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Koperasi dibentuk melalui rapat anggota. Pada prinsip koperasi ini sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Nah,
Ada beberapa jenis koperasi yang memang bisa dijadikan pilihan dalam menjalankan usahanya. Misalkan koperasi produksi, konsumsi, koperasi jasa, koperasi serbaguna, ataupun koperasi simpan pinjam. Nah, yang kelima, yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun lebih cenderung menekankan usahanya dalam tujuan sosial. Modal yayasan bisa dari sumbangan, hibah, wakaf, dan sumbangan lainnya. Yayasan ini memiliki struktur pengurusan yang mengurusi kegiatan yayasan tersebut. Biasanya yayasan itu lebih aktif dengan sosialnya. Contohnya itu ada Yayasan Joyorejo di Pamulang, ya kan? Ada juga Yayasan Sasmita Jaya Group, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah perseroan terbatas atau PT. Adalah badan hukum yang memiliki wewenang tanggung jawab terbatas, artinya sebatas pada modal yang disetorkan. Perseroan terbatas ini bisa dalam bentuk perseroan tertutup dan bisa juga perseroan terbuka. Contohnya yang terkenal banget PT Jarum, terus PT Pertamina, PT Indofood, dan lain sebagainya. Nah, dalam mendirikan usaha, pastinya kita juga membutuhkan dokumen penting yang untuk disiapkan. Selain untuk mendirikan usaha, dokumen penting itu dijadikan sebagai arsip. Yang pertama, ada dokumen 1, yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, surat izin usaha atau SIUP atau IUP. Yang keempat, izin gangguan usaha atau HO. Yang kelima, surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Dan yang terakhir, surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, setelah pembahasan yang cukup banyak juga, pastinya akan bertanya-tanya dong, cara mendirikan usaha itu seperti apa sih awal mulanya, ya kan? Nah, untuk CV, PT, dan juga yayasan, biasanya yang pertama dilakukan itu adalah mengadakan rapat anggota atau rapat para pemegang saham, kemudian dibuatkanlah akte notaris. Yang kedua, selanjutnya didaftarkan ke pengadilan atau Kemenhum, dan juga dimasukkan ke dalam berita lembaran negara. Itulah yang paling terpenting dalam pendirian usaha untuk pertama kalinya. Yang kedua, gimana sih kalau misalkan usahanya itu perseorangan dan juga koperasi? Yang pertama, awal langkah utamanya nih yaitu menentukan jenis bidang usaha apa sih yang akan dilakukan dan juga menentukan besaran modal dalam badan usaha yang hendak didirikan. Yang kedua, menyiapkan pembukuan atau untuk hitung jumlah kekayaan atau data dana atau dan juga arsip dokumen. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang jelas dan juga rinci, dan jangan lupa juga untuk serta pembayaran pajak yang rutin. Terakhir yaitu faktor kegagalan seseorang mendirikan sebuah usaha. Pastinya banyak dong faktor-faktor yang memang membuat seseorang itu bisa menjadi gagal, sehingga seorang wirausaha itu haruslah berani mengambil resiko dan juga gimana sih cara menentukan supaya usaha mereka jalan. Tapi ini faktor-faktornya biasanya tuh terjadi, yang pertama karena masalah dalam diri. Biasanya masalah dalam diri tuh kayak orangnya tiba-tiba males atau tidak sesuai dengan sifat-sifat seorang wirausaha, dan juga kayak udah kayak masa bodo amat dengan usahanya karena kayak udah males gitu sama usaha tersebut. Yang kedua, biasanya data dan informasi yang tidak lengkap. Data dan informasi yang tidak lengkap itu juga sangat mempengaruhi ya. Pastinya sebelumnya kan sudah dibilang ya tentang dokumen penting. Nah, dokumen penting itu jangan lupa dijadikan sebuah arsip. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat nanti ada, kita nggak tahu ya namanya usaha, nanti pasti akan ada yang namanya turun-turunnya, ntar tiba-tiba antar ada mungkin mungkin daerah yang harus diambil, atau mungkin usaha misalkan yang tidak dilegalkan di daerah itu. Jadi kan kita punya data dan informasi yang lengkap nih kalau misalkan kita memang punya arsip. Jadi data itu mesti banget dilengkapkan dalam sebuah usaha. Terus juga jangan sampai faktor biasanya itu salah perhitungan. Nah, salah perhitungan ini biasanya ngakibatin kerugian dalam suatu perusahaan. Biasanya kalau misalkan nanti perhitungannya salah, bangkrut. Nah, udah jadinya kayak usahanya tuh udah jadinya gagal kalau misalkan tidak ada modal lagi. Terus yang selanjutnya ada salah pengelolaan. Nah, biasanya itu dari bagian-bagian atasnya yang mengelola biasanya, dan juga pastinya seorang pekerja pun juga akan jadi turut korban dalam gagalnya usaha. Dan yang kelima, unsur sengaja. Dan dari materi yang saya jelaskan, mungkin materi yang saya jelaskan ini memang tidak terlalu detail ya, hanya sekedar singkat atau secara sederhananya saja. Namun saya berharap sekali materi yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya, atau bisa diambil mungkin untuk
awal-awalan dalam mendirikan sebuah usaha. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.